Oke, selanjutnya saya ingin membuat dia sedikit lebih berjeda-jeda ya, jadi kelihatan setiap sectionnya. Lihat di sini jadi satu kan ya, search dan login, login dan my chart dan seterusnya. Oke, kita bisa memberikan itu margin, tapi kita perlu membuat file CSS-nya terlebih dahulu. Berhubung header akan selalu nampak di setiap halaman, jadi kita masukin aja include CSS-nya itu di index.php. Jadi tidak tergantung kita berada di halaman apa. Nanti saya akan ajarkan tidak di-include-kan semua style yang kita punya di index, tapi akan di-load tergantung dari halaman kita apa. Tapi ngeditnya juga dari ada hubungan dengan index.php. Itu untuk sementara ini kita copy paste aja yang tadi CSS untuk index, sekarang CSS untuk header. Anda boleh menggabungkan, nggak masalah. Saya pribadi suka untuk memisahkan karena lebih rapi aja buat saya, lebih lebih gampang untuk mencari. Header.css, kita akan buat filenya sekarang, style header CSS ini saya udah buat tadi. Dan masih kosong, kita hapus aja semua. Kita mulai dari div kita ya tadi. Divnya ID-nya kan header, maka pakai tanda pagar header. Lalu apa yang mau di stylekan? Pertama kita stylekan listnya, lalu isinya, jadi paragrafnya. Header lip. Oke, kita nggak perlu nulis UL-nya karena memang saya pribadi ngemikir kalau list itu harus di luarnya pasti UL. Kalau nggak UL biasanya error. Jadi daripada panjang-panjang nulis UL baru LI, jadi saya biasa langsung tulis LI-nya aja. Sama seperti pada tabel, nggak perlu nulis tabel terus TD, tabel terus TR, tapi langsung TR-nya aja. Kecuali tabel tersebut punya ID. Boleh kita spesifikasikan tabel yang mana. Oke. Untuk paragraf di sini saya kasih margin. Saya nggak pengen bikin margin atas dan bawah, jadi saya set 0 aja atas dan bawahnya. Saya pakai parameter dua parameter ya. Atas bawah jadi satu dan kiri kanan jadi satu. Atas bawahnya 0, tentu nggak perlu satuan. Lalu untuk kiri kanannya saya set misalkan 15 pixel. Oke, kita lihat kira-kira jedanya cukup nggak. Oke, terlihat ya udah cukup terlihat antara setiap menunya. Lalu juga saya ingin buat background, tapi kalau saya buat backgroundnya ini warnanya di P, hasilnya seperti ini. Misalkan saya pengen buat warna merah. Merah yang saya suka 96. Nah, kita lihat memanjang sampai ke sana, sedangkan kita pengen hanya listnya aja kan, dan lagi pula juga ini nggak sampai penuh sampai ke kiri. Jadi yang kita stylekan rednya itu ada di listnya. Nah, berhubung warna yang akan saya pakai itu rednya selalu 96, jadi saya membuat kelas. Ingat kita sudah membuat kelas warna di dalam index red ya. Jadi saya suka 96, maka FF-nya saya ganti jadi 96. Dan untuk mengimplementasikan red ini, saya akan langsung masuk ke headernya di sini, di HTML-nya, di PHP-nya, karena CSS tidak support PHP, kode PHP. Jadi kita nggak bisa eh, background terus misalkan ya PHP gitu apa gitu, kita sudah set variable yang nggak bisa. Ini sama sekali nggak bisa, nggak support dia PHP. CSS ya CSS. Jadi di headernya aja, dan karena kita udah buat kelasnya ya tinggal kita tulis aja. Sorry. Di LI-nya ya, di listnya kelasnya adalah red. Oh, maaf, sorry. Di sini terjadi karena di sini itu color ya, bukan background. Jadi sekali lagi memang sepertinya harus melalui, sorry saya maaf sekali. Jadi memang harus melalui CSS sendiri. List, kita tulis background 960000 ya. Kita cek. Ya, seperti itu. Kita belum membatasi ya, tentu.
Lalu apa lagi ya? Warnanya, colornya saya ingin sedikit lebih terang, jadi putih tapi nggak sampai nol, nggak sampai FF ya, jadi FF jadi sedikit agak abu-abu seperti itu. Memang mungkin nggak hampir nggak kelihatannya dibanding backgroundnya ini. Lalu saya pengen dia geser ke kanan. Nah, jadi oh ya, satu lagi, untuk membuat ini seperti kita lihat kan barnya sampai ke kanan ya, karena ini masuk ke div list div yang kita buat tadi UL. Kalau kita cek di Firebug di sini, bisa kita lihat bahwa UL kita sepanjang itu, ya listnya tentu cuma satu 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 satu, tapi kita bisa lihat list yang terakhir ini sampai ke kanan ya, karena kita nggak float left kan, jadi dia dari sepanjang sepanjang itu. Nah, kalau kita buat dia float left juga, ini harusnya menfix problem. Ya, hanya seperti itu. Nah, tapi sekarang permasalahannya adalah jika pada suatu kondisi kita menuliskan P di sini, bla 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 bla, ya biasanya, nggak selalu sih, biasanya ini posisinya ngaco ya. Saya pengennya kan dia di bawah. Kalau dia paragraf kok dia bukan bukan list gitu, dia div sendiri, nggak ada di sebelah menu harusnya. Kalaupun saya kasih page break, ya dia di bawahnya ya bawahnya bener ya kalau ini, tapi kadang akan di bawahnya di sini. Jadi agak ngaco lah. Nah, daripada kita nulis page break, ada yang cara yang lebih aman, yaitu menggunakan div dengan style clear titik dua both. Nah, jika kita balik ke index.css saya sudah membuat div itu karena memang sering saya gunakan nih ya. Body nama kelasnya adalah clear both, isinya adalah stylenya clear titik dua both. Jadi setiap div atau setiap elemen yang menggunakan kelas ini, dia akan otomatis tergunakan style ini. Nah, style ini gunanya untuk apa? Dia gunanya untuk membuang semua atribut float yang ada di elemen-elemen sebelumnya. Jadi ini untuk membuat float left, float right, dan segala macamnya itulah. Mungkin ada lagi fungsi yang lain, Anda bisa cek sendiri mungkin di W3 Schools. Tapi saya biasa menggunakan untuk ini aja. Div, kita sebut class clear both. Oke. Beberapa programmer senang menuliskannya di div lalu dituliskan di sini style ya. Titik 2 clear both gitu sama aja. Cuman sekali lagi saya nggak gitu suka menuliskan langsung CSS atau style langsung ke dalam kode HTML, kecuali jika sangat terpaksa. Misalkan saya ingin background yang dinamis, otomatis saya harus memasukkannya di HTML karena di CSS nggak bisa PHP. Tapi intinya kalau sebisa mungkin saya paling nggak suka nulis style itu di dalam HTML, kode HTML. Jadi selalu saya buatin kelas dulu, dan lagi pula karena sering saya gunakan ya nggak masalah saya buatin kelas sehingga gampang untuk memanggilnya. Oke, jadi intinya seperti itu, hasilnya akan sama aja ya, nggak akan kelihatan, tapi ini akan jauh lebih aman karena tidak tidak menghindari terjadinya error layout ya. Dan jika kita balik lagi di sini ada P tes, nah otomatis dia akan langsung langsung di bawah. Oke, karena ya itu tadi clear both-nya itu. Oke, lanjut. Saya pengen seperti yang saya katakan tadi, menunya ada di sebelah kanan. Jadi sekarang saya membutuhkan div ini, div UL ini, menu bar ini, itu posisinya itu kalau di sisi CSS namanya positionnya absolute terhadap suatu elemen yang relatif. Jadi pertama saya akan membuat elemen yang relatifnya dulu di atasnya langsung, yaitu adalah header ya, karena saya ingin membuat UL ini semua list di sini adalah posisinya absolut. Kenapa absolut? Absolut itu posisi yang bisa dipindah-pindah. Jadi kita posisikan
right-nya berapa pixel, bottom-nya berapa pixel, otomatis dia langsung ngitung sendiri left sama up-nya. Atau misalnya kita bisa langsung melayangkan dia di tengah-tengah, numpuk elemen yang ada di bawahnya gitu. Jadi tidak bukan dia dia tidak bekerja secara 2 dimensi layar, tapi 3 dimensi, bisa ditumpuk-tumpuk elemennya ke atas gitu. Jadi saling tumpuk-tumpukan kayak Windows saja. Ya, jadi UL-nya pertama saya buat dia masuk ke kelas absolute yang sepertinya saya belum buat, tapi nggak apa-apa. Absolute ya. Lalu headernya saya masukkan kelas relatif ya. Absolute ini hanya berlaku terhadap dia akan melihat terhadap elemen yang relatif di luarnya. Jadi absolute di luarnya. Kalau saya nggak set ini berarti dia akan ngelihat dari body. Karena body kita relatif, whole kita juga relatif ya. Jadi dia ngelihat dari whole. Jadi kelas di atasnya terdekat yang relatif. Oke, untuk amannya saya buat di header aja relatifnya nggak masalah. Kelasnya absolute. Balik ke CSS, header CSS kita. Oh, sorry, ke indeksnya kita buat kelas dulu. Relatif ada absolute, position sama ini relatif, absolute. Berarti ini adalah absolute. Just in case, absolute. Kita buat satu lagi position yang umum, yaitu adalah yang kita bisa gunakan fix. Dan fix itu tergantung layar, bukan tergantung elemen yang lain. Kalau absolute itu tergantung elemen di luarnya atau yang melingkupinya. Ya, kita akan gunakan fix nanti deh kalau misalkan ada kita perlukan. Tapi untuk sementara kita pakai ini dulu aja. Relatif, absolute, fix. Nah, kita sekarang coba tes header kita yang absolute tadi UL-nya kan ya. Jadi kita set sekarang header UL-nya. Header yang UL-nya. Oke, kita bisa bikin nih. Misalkan saya pengen dia di kanan, otomatis right-nya berapa pixel? 0 pixel. Ya, jadi dia di kanan sekali. Karena kalau kita set left berarti kita akan mengacu ke sebelah yang kiri. Sedangkan kalau tiba-tiba monitornya kecil, ya kan? Jadi kita set right aja biar aman. Tampaknya belum. Top 0. Coba saya cek lagi header UL. Kelasnya absolute. Saya akan coba tulis ini absolute ya, salah tulis. Oke, top right-nya 0. Ya, seperti itu. Dia jadi langsung ke kanan. Ya, dan karena dia melayang, tidak berada di layout 2 dimensinya, jika kita nulis di sini ya, bedanya div ya, bedanya absolute sama enggak. Kayak misalkan kita set dia margin text alignmentnya right gitu. Mungkin bisa, tapi kalau misalkan kita seperti ini pengennya nggak bisa nih. Tes gitu. Dia ada di bawah daripada list, tapi nanti dia dicetaknya ada di sebelah kiri. Ya, bukan di bawahnya. Di sebelah kiri. Karena dia akan menganggap elemen UL ini posisinya absolut tidak nempel di kanvas browser kita, tapi melayang, dan melayang itu ada di sebelah kanan gitu. Jadi otomatis dia akan melihat kanvas kita masih kosong. Jadi saat kita memprint paragraf yang isi tes, dia akan langsung mulai dari yang paling atas atas mungkin dan sekiri mungkin. Seperti layout biasanya. Dan ini kalau misalnya kita banyak ya, tesnya banyak sekali. Tes ya. Ini akan langsung berada di bawah ya. Kepotongnya sampai T ya. Ini akan langsung berada di bawah tulisan ini. Ya, jadi dia kayak seakan-akan melayang di atas kanvas.